Saudara, dugaan kejahatan perdagangan anak di kota besar seperti di Jakarta makin mengkhawatirkan. Lalu apakah penegakan hukum kita mampu memberikan efek jera bagi pelaku? Dan benarkah masalah sosial seperti kemiskinan ikut menjadi pemicunya? Kami akan bahas bersama Wakapolres Jakarta Selatan AKBP Surawan dan Kepala Divisi Sosialisasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Erlinda. Selamat petang, Mbak Erlinda, Pak Surawan, Pak Wakapolres, terima kasih telah hadir di program Kompas Petang. Saya ingin tahu Pak Surawan, di mana proses pertama kali operasi ini menangkap anak-anak yang diduga dijual? Ya, baik. Jadi perlu saya jelaskan di sini bahwasanya proses pengungkapan kasus ini sudah dimulai dari 2 bulan lalu ya, semenjak adanya informasi dari masyarakat terkait dengan maraknya eksploitasi anak yang digunakan untuk mengemis, kemudian mengamen, kemudian juga dengan joki drink. Banyak kalau kita lihat jalan-jalan tuh di Jakarta. Jakarta Selatan ya. Banyak di ibu kota lah. Ya, terutama jalur yang menuju ke arah 3-in-1 ini kan banyak sekali. Nah, kemudian kita lakukan penyelidikan di sana. Adanya informasi ini, kita melakukan surveillance ya. Dari mulai mereka bekerja, kemudian mereka pulangnya kemana. Nah, itu kita lakukan penyelidikan secara terus-menerus. Akhirnya kita temukan beberapa anak dan diduga orang tuanya juga. Itu memang ada indikasi bahwa mereka itu ada yang dipekerjakan untuk mengemis, kemudian mengamen, kemudian joki, ada juga yang disewakan. Mereka dipekerjakan oleh orang tua kandungnya? Betul, menurut pengakuan mereka adalah orang tua kandung. Tapi ini masih kita buktikan lagi apakah betul dia orang tua kandung atau bukan. Akan dilakukan tes DNA terhadap orang tua kandungnya? Ya. Mereka dipekerjakan, satu tadi Anda katakan joki. Betul. Kedua mengemis. Mengemis, ya. Kalau mengemis ada juga informasi yang saya dapatkan dari pengembangan bahwa mereka disewakan kepada temannya untuk orang tua dapat uang sekian ratus ribu. Betul, jadi per hari 200.000 untuk disewakan. 200.000, jadi selain disuruh kerja kemudian disewakan juga kepada orang lain. Dan kemudian orang lain itu mempekerjakan si anak menjadi pengemis. Pengemis juga. Dan si orang yang menyewa itu memberikan uang Rp200.000 kepada orang tuanya. Betul. Itu terjadi di mana, Pak? Itu terjadi. Lokasi-lokasi bisa disebutkan? Kalau pengemis rata-rata di Blok M ya, itu yang kita tangkap kemarin di Blok M. Kemudian kalau joki 3-in-1 ini kemarin kita tangkapnya di Jalan Senopati. Kemudian kalau anak kecil yang digendong dibawa menjual bunga itu kemarin kita tangkapnya di sekitar Bundaran Patung Senayan. Bundaran Senayan, ya, Senopati, dan Blok M. Ya, nggak terlalu jauh sebenarnya Pak ya? Betul ya. Lokasinya. Tapi kita lihat juga ada di daerah-daerah misalnya, kalau Bapak kan lingkupi di Jakarta Selatan. Di Pondok Indah banyak misalnya. Ada di Mampang juga ada. Cilandak juga ada. Apakah kemudian itu juga merupakan proses yang masih dilakukan pendalaman hingga saat ini, atau mereka memang kan kita lihat sudah lama juga mereka melakukan operasi itu. Jadi kemarin kita tidak hanya menangkap mereka saja, tapi ada di situ ada 8 ibu dan 17 anak. Ini masih 8 ibu dan 17 anak. Betul ya. 17 anak itu ada yang balita, Pak? Rata-rata di bawah umur ya, balita. Rata-rata di bawah 5 tahun? Ya. Oke. Ini sedang kita kembangkan terus. Apakah ini mereka nanti terkait dengan yang sudah kita lakukan penyidikan ini? Kan ada 4 tersangka yang sudah kita lakukan penyidikan. 2 diantaranya ini mengaku sebagai ibunya. Kemudian yang satu kasus ini anak masih umur 6 bulan ya. Ini mengaku sebagai suami istri. Tapi ini perlu kita buktikan lagi apakah betul dia suami istri. Ini masih kita buktikan terus. Sesungguhnya kan kasus seperti ini bukan yang baru pertama kali kita dengar. Betul sekali. Ada sering kita dengar bahwa orang tua menyewakan anaknya untuk dijadikan pengemis. Kenapa baru belakangan ini, baru 2 bulan terakhir Anda melakukan proses penyelidikan ini? Jangan-jangan dari sebelumnya sudah banyak, Pak? Memang banyak sebelumnya ya. Tapi kami melakukan penyelidikan secara intensif ini baru sekitar 2 bulan. Memang tidak mudah untuk mengungkap ini ya. Tidak mudah mengungkap ini. Kita harus melakukan surveillance, kemudian kita juga undercover istilahnya kan, mencoba menyewa mereka apakah betul dia disewakan atau tidak. Ya. Itu melalui proses yang lama. Pak, selain dari proses menyewakan oleh orang tua kandung ya, ada juga anak-anak yang merupakan korban penculikan yang kemudian disuruh mengemis. Ada nggak seperti itu? Sejauh ini belum kita temukan ya dari mereka apakah ada yang korban penculikan. Namun dari kasus ini terus kita kembangkan ya. Mudah-mudahan nanti kalau memang ada akan segera kita ungkap lagi. Tapi sejauh ini memang belum ada anak yang korban penculikan yang dipekerjakan untuk sebagai pengemis maupun joki 3-in-1. Jadi kalau kita lihat di jalanan tuh sering saya lihat misalnya ini anak kok nggak persis sama ibunya, berbeda jauh. Ibunya mungkin agak sedikit hitam kelam ya, tapi anaknya ini putih bersih seperti itu. Dan wajahnya tidak mirip. Itu bisa jadi dia disewa atau bisa jadi dia diculik. Betul.
Ini masih kita buktikan. Jadi ketiga atau keempat tersangka ini mengaku sebagai orang tua mereka. Ini kan kita masih lakukan tes DNA terhadap mereka. Apakah betul nih dari ada kesamaan DNA atau tidak nantinya? Mbak Erinda, terkait dengan ini tentu ini hanya Jakarta Selatan yang melakukan operasi karena Pak Surawan berada di Jakarta Selatan. Tapi tidak menutup kemungkinan ada di daerah lain di Jakarta. Sangat banyak. Anda punya datanya? Iya, kita punya datanya karena tidak wilayah sejabodetabek saja, tapi kita wilayahnya se-Indonesia. Dan ini mengingatkan kami pada tahun 2014, lanjut ke 2015 awal, itu bersama Polres Jakarta Utara pada waktu itu, Polres dan Dinas Sosial setempat itu sama melakukan sidak-sidak semacam ini, tapi memang seingat saya pada waktu itu kita hanya menggunakan perda. Sehingga di situ tidak ada efek jera. Oke. Perda di situ kita ambil. Kita itu maksudnya Satpol PP dan KPAI? Iya, Satpol PP dan termasuk Polres dari Polres. Jakarta Utara itu sendiri. Kenapa menggunakan perda? Padahal kan ada aspek pidana di situ. Iya, tapi pada waktu itu kita pendekatannya pendekatan perda karena kita mau untuk melakukan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pada waktu itu sepertinya kok tampak kejam sekali itu. Kita kan berusaha untuk bisa manusia ini dimanusiakan. Kita jadi rehabilitasi pada waktu itu. Tapi tampaknya rehabilitasi yang dilakukan dari Kementerian Sosial melalui dinas-dinas sosial ini tidak memberikan efek jera. Dan mereka hanya diberikan denda, rehabilitasi, ternyata berapa bulan kemudian mereka balik lagi. Nah, tapi kali ini kemarin kita sudah koordinasi dengan Polres Jakarta Selatan dan beberapa kementerian dan lembaga termasuk KPPA, Kemensos dan yang lainnya. Termasuk juga ada Komnas PA, kita katakan kita dorong nanti sebaiknya kita selalu menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak untuk efek jera. Dan untuk tadi... Berapa ancaman hukumannya kalau pakai Undang-Undang Perlindungan Anak? 15 tahun penjara. 15 tahun penjara? Yes. Nggak main-main ya? Nggak main-main, karena di situ ada diskriminasinya, di situ ada penelantarannya, di situ juga ada eksploitasi ekonomi dan kekerasan. 15 tahun penjara itu bagi orang tua yang menyewakan anaknya atau orang tua yang mempekerjakan anaknya? Semuanya. Jadi baik itu orang tua kandung ataupun orang yang mempekerjakan, karena di situ ada namanya eksploitasi ekonomi. Seperti itu, dan termasuk juga jika dibarengi dengan kekerasan secara fisik, karena kemarin juga kan beberapa pelaku ya, Pak Kapolres, Wakapolres, pelaku tersebut jika anak tersebut itu tidak mau mengemis dan sebagainya, mereka dipukul, dicubit dan sebagainya. Mereka sudah dilakukan operasi tapi kembali lagi. Apa yang membuat mereka kembali? Uangnya besar? Yes, uangnya besar. Kalau kita kalkulasi kadang-kadang kita juga tengah-tengah karena seperti guru honorer atau buru-buru pabrik itu tidak sebesar UMR lah kita katakan. Yes, betul. Nah, jadi itu yang mereka katakan sangat mudah mencari uang di jalanan karena negara kita, orang-orang Indonesia itu kebanyakan sangat iba apabila misalnya membawa anak bayi terutama ya kan, atau anak-anak kecil, apalagi mereka juga ada semacam rekayasa pura-pura misalnya sikunya di sini adalah luka dan atau kakinya juga luka sebagainya, dan itu yang membuat iba sehingga tidak hanya 1.000-2.000 yang diberikan oleh orang-orang kan. Faktanya mereka menyewa anak berapa? 200.000, 300.000? Yes. Sehari itu? Sehari, ya. Satu hari ya? Satu hari, artinya mereka mendapatkan, Pak Surawan, artinya mereka mendapatkan uang lebih banyak dari itu dalam satu hari? Betul. Jadi memang mereka berapa data Anda yang Anda dapatkan? Menggunakan anak kecil ini memang, jadi di dalam pemikiran mereka, anak kecil lebih gampang mendapatkan belas kasihan ya. Iya, ibanya lebih tinggi. Rasa iba lebih tinggi. Jadi penghasilan mereka mungkin rata-rata di atas 1 juta barangkali. Satu hari? Iya. Itu udah bersih. Dan mereka tidak tahu bahwa ada ancaman 15 tahun penjara ketika mereka melakukan itu. Dan ini yang sangat memprihatinkan Mas Aiman adalah orang tua kandung ya. Walaupun memang ini harus diverifikasi lagi, harus dikonfirmasi dengan DNA-nya apakah betul terbukti orang tua kandung, tapi pada saat waktu malam 2 malam yang lalu kita melihat ada bonding di situ antara orang tua dan anak, kita tampak lihat memang sekilas orang tua kandung ya. Nah, ini yang kita katakan bahwa kita akan sosialisasikan edukasi bahwa tidak semua orang tua kandung itu memahami tentang hak-hak anak, dan tidak semua orang tua kandung itu memang memberikan kasih sayang yang utuh untuk anak. Itu. Nah, ini PR panjang lagi dari tidak hanya KPAI tapi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun kementerian yang lain. Apakah ketika orang tua kandung mempekerjakan anaknya punya hukuman yang lebih berat ketimbang orang lain? Betul sekali, karena di pasal Undang-Undang 35 tahun 2014, jika yang melakukan itu adalah orang tua kandung atau orang terdekat, ya, itu tambahannya 1/3. Jadi 15 tambah 1/3, berarti total 20 tahun penjara. 20 tahun penjara. 20 tahun penjara, saya sampaikan 20 tahun penjara bagi orang tua yang menjual, menyewakan, memperdagangkan anak terutama kandungnya dan melakukan kekerasan terutama. Kekerasan mungkin fisik, psikis, karena mengeksploitasi anak pun juga kan di situ ada eksploitasi ekonomi dan di situ juga pasti ada kekerasan psikis juga begitu. Saya mau tanya Pak Surawan. Pak Surawan, saya sering melihat juga, tentu saya yakin pemirsa dimanapun di
Indonesia, tidak hanya di Jakarta, bahkan tidak hanya di Jakarta Selatan. Ketika ada pengemis yang membawa anaknya, mereka sedang tidur. Ya. Saya membaca Anda mengatakan bahwa itu diberi obat tidur. Ya. Jadi setelah kita lakukan interogasi terhadap yang mengaku orang tua ini kan, ada satu anak yang masih berumur sekitar 6 bulan ya ini ya. 6 bulan? 6 bulan, betul. Jadi untuk memberikan efek supaya anak tidak rewel, kemudian tidak mudah lapar, itu diberikan zat namanya Riklona. Oke, mungkin juga tidak usah sebutkan, Pak. Ya, betul, ya. Zat obat tidur ya. Pil ya, obat, ya. Oke. Obat ini memang informasi dari kedua orang tuanya ini memberikan efek bahwasanya ini obat bisa memberikan rasa tenang pada bayi, kemudian juga tidak lapar gitu. Dan sehari bisa beberapa kali mereka memberikan itu? Satu hari bisa 2 kali. Itu jadi kalau satu butir itu dibagi seperempat, bagi 4 ya, seperempat untuk pagi, seperempat untuk siang ya. Itu bukan obat yang sulit untuk didapat di apotek? Sebetulnya obat itu kalau menurut dari kedokteran itu harus didapatkan melalui resep dokter ya. Oh, tapi mereka bisa aja mendapatkan itu ya? Mereka mendapat secara ilegal, ini masih kita kembangkan terus. Artinya ada yang menjual secara ilegal? Betul, ya. Apapun itu apotek kah, toko obat kah akan ditindak? Betul, nanti dari informasi mereka tidak beli dari toko obat resmi, namun beli dari perorangan secara ilegal ya. Apa efeknya yang Bapak tahu ketika tentu berbicara dengan tim medis, menggunakan obat penenang itu bagi anak balita, apalagi 6 bulan tadi Bapak sebutkan? Kalau efek yang kita gali dari mereka, ini efek ini bayi tenang, jadi tidak rewel. Oke. Kemudian kedua tidak mudah lapar bayi ini. Nanti obat ini akan kita kirim ke Balai POM untuk dilakukan penelitian, efek jangka panjangnya apa atau efek sebenarnya apa dari obat ini nanti. Oh, belum dapatkan efek negatif bagi si anak itu apa? Betul ya. Belum ya Pak? Belum. Tapi itu memang obat itu boleh digunakan untuk anak balita? Sebetulnya tidak boleh juga ya. Tidak boleh? Iya. Tidak. Karena anak bayi itu kalau harus diberikan obat itu harus berdasarkan resep dokter. Artinya itu obat yang diberikan sesungguhnya Harus untuk orang dewasa, Iya. tapi diberikan kepada anak balita dan diberikan tidak dengan dosis sesungguhnya dan didapatkan dari cara yang ilegal. Betul. Dan kita tahu bahwa kemarin juga adik kita ini yang 6 bulan ini juga kita apresiasi ya kepada Polres Jakarta Selatan yang sudah dibawa ke rumah sakit ya, salah satu rumah sakit di Jakarta Selatan, dan nanti hasilnya mungkin minggu depan ya Pak Waka, bahwa kemungkinan besar ya memang anak tersebut ya bisa dikatakan karena sudah menurut sang ibu kemarin waktu kami tanya jawab itu dari mulai usia dia 1 bulan itu sudah diberikan obat penenang. 1 bulan sudah diberikan? Dan diberikan obat tidur. Nah sementara kami tahu, kami koordinasi dengan dokter, jangankan obat penenang, obat tidur saja itu pun harus melalui resep dokter. Nah bayi itu tidak boleh diberikan obat apapun kecuali memang dia ada sakit-sakit tertentu. Nah ini kita khawatir karena kemarin reaksi dari adik bayi kita tersebut pada saat ada psikolog Cassandra dan dari RPSA itu tampak terlihat sekali bahwa memang reaksi secara psikomotoriknya termasuk betul itu sangat lambat sekali, dan kita khawatir ada saraf-sarafnya yang tidak berkembang. Padahal dari hitungan pengaruh obat harusnya sudah tidak berpengaruh lagi ya? Iya, harusnya seperti itu. Tapi khawatir ada saraf yang memang kan anak bayi itu sedang tumbuh saraf-saraf di dalam. Artinya ada kemungkinan ada pengaruh permanen dari obat itu terhadap si anak? Itu yang kita khawatirkan. Nah ini yang mungkin nanti dari pihak RPSA, Kementerian Sosial itu dari kemarin juga anak tersebut juga ditaruh di rawat jalan ya di rumah sakit. Sehingga jika memang ditemukan bahwa ada organ yang tidak tumbuh dengan baik, nah anak tersebut mungkin harus dirawat inap kembali, mungkin seperti itu. Mbak Erlina punya data tidak hanya di Jakarta Selatan tapi di Jakarta atau bahkan di Jabodetabek itu sangat banyak. Jabodetabek sangat banyak. Sangat banyak ya Pak, modus seperti ini atau modus seperti ini? Artinya menggunakan obat penenang pada anak, menyewakan di Jabodetabek. Betul, karena 2014 kami bekerja sama dengan salah satu NGO internasional dan nasional itu sendiri. Ternyata memang terbukti kebanyakan orang-orang yang mempekerjakan anak di jalan itu selalu menggunakan kalau tidak obat penenang, kalau tidak obat tidur. Itu selalu seperti itu. Dan rilis kami pada tahun 2014 itu sangat tidak baik untuk anak, terutama pada saraf dan terutama pada organ lambung gitu. Karena bisa efek yang lebih panjang lagi pada tubuh sang anak itu dan sendiri. ada potensi untuk kerusakan saraf permanen bagi si bayi. Sangat meskipun masih teliti. Betul sekali. Sampai sekarang masih teliti Pak, apa efeknya terhadap anak-anak itu? Kita nanti bayi. Kalau masalah efek nanti mungkin dari dunia medis yang bisa menjelaskannya. Karena itu kan harus ahlinya betul yang menjelaskan. Dan koordinasi ke tim medis. Kita sudah ambil sampel dari obat itu, kemudian sudah kita kirim ke
Balai POM. Ya. Sekali lagi Pak, ada berapa korban anak balita yang sekarang sudah diamankan dan kemudian diberikan perawatan? Yang sekarang sudah diamankan ada 3 ya dari kita ya. 3 balita semua? 3 balita semua. Usia berapa Pak? Yang satu masih 6 bulan, yang 2 lagi 5 tahun, satu lagi umur 6 tahun. Oke, jadi 6, 5, dan 6 bulan? Ya. 6 tahun, 5 tahun, dan 6 bulan. Yang selebihnya saya dengar tadi ada 17 anak yang kemudian sempat dimintai keterangan, tapi 13 anak dikembalikan ke rumah masing-masing. Kenapa dikembalikan? Sementara juga masih kita direhab juga nih anak-anak ini. Belum dikembalikan secara utuh ke orang tuanya karena masih kita berikan binaan juga di panti sosial ya. Semuanya di bawah 10 tahun, Pak? Ya, rata-rata di bawah 10 tahun. Semua di bawah 10 tahun. Untuk ancaman pidana, selain dari Undang-Undang Perlindungan Anak, juga dikenakan pasal berlapis. Apalagi, Pak? Pasal berlapis itu TPPO, kenakan TPPO ya, Undang-Undang nomor 17 tahun 2000. Tindak pidana pencucian uang? Bukan, perdagangan orang. Perdagangan. Itu pasal TPPO. 2 ancaman hukumannya antara 3 sampai dengan 15 tahun. 15 tahun, Ya. oke. Jadi total nanti akan ditambahkan dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Ya, perdagangan orang. Perdagangan orang ya. TPPO. Saya dapat data dari Mbak Erinda barusan, tidak hanya di Jakarta Selatan, tapi juga di Jabodetabek, bahkan bukan Jakarta saja. Tentu Jakarta Selatan menjadi pemicu proses penanganan hukum ini menjadi harus lebih digencarkan. Apa yang akan dilakukan, Pak? Yang kita lakukan ya terus kita akan melakukan upaya-upaya penindakan secara hukum ya. Karena kalau dulu kita mungkin melakukan penindakan secara perda, barangkali kurang berikan efek jerah terhadap orang tua yang melakukan eksploitasi anak. Nah sekarang coba kita terapkan secara hukum. Kita terapkan Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian Undang-Undang TPPO juga tentang perdagangan orang, supaya mungkin bisa lebih memberikan efek jerah terhadap anak-anak. Tentu berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya, Pak. Karena kalau kita bicara Jabodetabek kan ada Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat. Ya. Iya, karena dampaknya ini kan sangat berat untuk anak, karena tidak hanya hak mereka untuk sehat itu yang terabaikan, termasuk juga lingkungan yang tidak nyaman, itu kan sangat membahayakan bagi kesehatan secara fisik maupun psikis anak-anak yang di jalanan ini. Dan ditambah lagi yang dirampas adalah hak kemerdekaan anak itu sendiri. Karena dari pagi sampai malam, kalaupun mereka dikatakan ada SIP ya, Pak Waka, tapi anak-anak ini kan juga kan tidak punya lingkungan bermain bersamaan teman-temannya. Terakhir Mbak Linda, ini bukan hanya kasus yang menjadi tanggung jawab pihak kepolisian, karena pihak kepolisian penindakan, tapi juga KPAI, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak juga punya peran di sini. Betul. Dan ini sudah ada data Jabodetabek. Apa yang akan dilakukan? Iya, ini kita akan melakukan, tadi kemarin kita sudah rapat koordinasi, termasuk dengan Pak Kapolres sendiri. Kita jadikan ini sebagai pilot project nanti, termasuk mulai dari role Jakarta model, Selatan. betul. Dan kita juga meminta mungkin nanti bantuan dari Polres Jakarta Selatan juga bisa nanti sinergitasnya seperti apa dengan Polda. Dan kita syukur-syukur nanti dorong Mabes Polri sendiri, itu bisa juga melakukan, mungkin ada instruksi dari Pak Kapolri sendiri untuk seperti apa nanti di wilayah se-Indonesia. Karena saya tahu bahwa di Bandung pun saja itu sangat banyak sekali. Bandung, Surabaya kita tahu itu sangat banyak. Dan harapannya paling tidak se-Jabodetabek kita bisa bersihkan. Nah, semoga nanti di kota lain juga iya. Koordinasi yang utama adalah tadi melakukan surveillance dan sebagainya, sidak dan sebagainya. Dan setelah itu kita memapping apakah anak-anak ini nanti memang murni anak jalanan yang tidak punya orang tua, nanti pemerintahlah di situ yang bertanggung jawab. Atau korban penculikan, atau korban perdagangan. Betul. Nah nanti itu semua nanti kita koordinasikan karena di situ ada dinas sosial, dinas kesehatan. Termasuk kita juga meminta pertanggungjawaban dari dinas-dinas pendidikan setempat jika memang mereka anak-anak yang tidak bisa mengenyam pendidikan itu. Pak Surawan, terakhir, tadi Anda sebutkan di daerah Blok M, Senopati, Bundaran Senayan. Ya. Tentu masih ada daerah lain yang mungkin ada hal-hal seperti ini di Jakarta Selatan. Masih banyak ya. Kalau kita masih amati, banyak, Pak? iya masih di banyak. Senopati, terutama di jalur yang menuju ke arah 3-in-1 biasanya. Kalau pagi maupun sore ini banyak sekali. Ibu-ibu, kemudian anak kecil juga yang dibawa untuk gendong. Bahkan di Jakarta Selatan itu masih banyak dan akan dilakukan terus operasi terus itu? Kita akan lakukan operasi ya. Sampai kapan Pak ini akan dilakukan operasi, Pak? Sampai bersih nih. Oke, target dari Polres Jakarta Selatan sampai bersih, dan KPAI akan menggandeng Mabes Polri bahkan untuk melakukan razia ini di seluruh Indonesia. Amin, mudah-mudahan. Terima kasih Mbak Erinda, terima kasih Pak AKBP Surawan, Wakapolres Metro Jakarta Selatan telah memberikan informasi di program Kompas.